Yang pertama adalah tentang persiapan tahun ajaran baru di masa COVID 2020 ini, di mana COVID-19 yang pertama adalah kita perlu melakukan refleksi dan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran di masa lalu. Bagi Ibu Bapak nanti yang ngersakne file, akan saya kirimkan file untuk bisa menjadi acuan. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi tentang semua kegiatan sekolah yang dilaksanakan. Tentunya dalam tindak lanjut nanti kita akan melakukan raker dan rencana anggaran belanja sekolah. Dan yang kedua adalah persiapan pembelajaran dalam berbagai kondisi. Karena kita masih berada dalam zona yang belum hijau, oranye, maka mari kita mencoba untuk mempersiapkan tata tertibnya bagaimana, strategi pembelajaran kita bagaimana, sampai ke arah new normal di zona hijau nanti. Dengan yang pertama membuat pemetaan KD. Tentunya KD yang begitu panjang kita persingkat, kita menyederhanakan materi dan tema untuk semua guru. Harapannya kalau nanti bisa melalui MGMP monggo, kalau seandainya melalui MGMP sekolah dipersilahkan, atau seandainya memungkinkan kita menyesuaikan MGMP dengan membuat penyederhanaan sendiri. Yang berikutnya membuat program sekolah selama pandemi dan menuju ke arah new normal. Ini memang berat karena memang ada dua pekerjaan. Pekerjaan pertama kita masih BDR, yang kedua ke arah new normal bertatap muka dengan menyederhanakan kegiatan dan menyederhanakan materi untuk guru dan tenaga pendidik. Yang berikutnya program supervisi baik itu administrasi dan akademis, karena saya dengan Bu Yeti tidak bisa masuk ke ruang panjenengan semuanya ke dalam kelas karena SK dulu adalah Bu Yeti, kalau nggak salah seperti itu nggih. SK untuk supervisi dari Pak Sabto. Nanti kalau seandainya masih memungkinkan kita melakukan supervisi, ya kita nggak bisa supervisi masuk kelas, tetapi kita bisa supervisi tetap dengan pembelajaran online. Administrasi nggih. Yang berikutnya tentang penyelenggaraan pembelajaran. Pada tahun ajaran baru ini, kegiatan pembelajaran akan dimulai per 13 Juli 2020. Tetapi nun sewu kembali, waktunya singkat banget. Kalau kita melihat jadwal, hanya tinggal 1 minggu ke depan. Peserta didik masih lanjut melaksanakan BDR karena kita belum zona hijau. Yang berikutnya, 3. Satuan pendidikan tetap harus mempersiapkan pembelajaran era new normal meskipun belum masuk zona hijau. Dengan tentunya kita terus mendapatkan koordinasi dari dinas, baik itu nanti melalui urusan kurikulum, melalui waka kurikulum, atau melalui kepala sekolah, atau guru lain yang mendapat informasi melalui grup MGMP-nya. Meliputi dalam hal ini penjadwalan, kemudian masuknya shift-nya peserta didik, kemudian pelaksanaan metodologi pembelajaran, terlebih pengadaan sanitasi dan kebersihan di era COVID ini. Yang keempat adalah memenuhi checklist yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan saat ini. Itu penyelenggaraan pembelajaran Ibu Bapak, dan yang berikutnya tindakan sekolah. Sekali lagi Ibu Bapak seandainya ngersane file, nanti akan saya kirim ke grup. Untuk file itu kita share kepada Bapak Ibu yang lain. Yang berikutnya tindakan sekolah yang pertama adalah jelas melakukan evaluasi kegiatan tahun kemarin bersama tim yang nanti akan saya minta bantuan. Yang kedua, membuat laporan kegiatan yang sudah terlaksana kemarin tentang PBM jilid 1, karena kita akan melakukan PBM jilid 2 tentang BDR ini. Karena jilid 1 kemarin dadaan, jilid 2 harapannya sudah terencana di awal tahun ajaran 2021. Laporan tersebut selain PBM daring kemarin, PTS dan PAT atau PAS kemarin. Yang berikutnya tentunya disahkan atau ditandatangani oleh pengawas. J. Yang berikutnya ketiga, menyusun program sekolah pada tahun ajaran 2020-2021. Tentunya menyesuaikan kebijakan Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan setiap saat, bisa jadi berubah tergantung zona hijau, zona kuning, zona oranye atau merah. Yang berikutnya keempat,
ini yang berat, menyusun KTSP 2020-2021 yang kemudian ditandatangani, disiahkan oleh kepala dinas. Nah, beratnya karena sebelum tanggal 11 bulan ini, bulan Juli ini. Jadi kita berkejar-kejaran urusan kurikulum, dan tim pengembang kurikulum akan bekerja bersama untuk kita mensukseskan, karena KTSP saat ini double, artinya adalah KTSP 13 tetap, tetapi KTSP berkenaan dengan protokol kesehatan COVID ini tetap harus dimasukkan. Yang berikutnya, mensosialisasi KTSP tersebut kepada warga sekolah melalui segala media, melalui segala sarana. Tindakan sekolah yang kedua, Ibu Bapak, yaitu tentang pemetaan kerjasama dengan Tripusat Pendidikan, keluarga, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Maka seandainya kita melakukan kegiatan pembelajaran di new normal nanti, ya tentunya kita harus berkenaan dengan orang tua setuju atau tidaknya, kemudian masyarakat kanan kiri mendukung atau tidaknya. Yang kedua adalah tentang pemetaan SDM dan Sarpras untuk pembelajaran daring. Kalau melihat pemetaan, tentunya kita belum, terlebih di Sarpras. Kalau di SDM kita bisa oyake, saya yakin Ibu Bapak adalah sosok-sosok hebat yang siap untuk berubah. Harapannya nanti SDM terbangun dan sarana prasarana didukung. Maka seperti yang kemarin saya matur bahwa saya sudah menyiapkan SK COVID, SK pembentukan satuan tugas penanganan COVID yang akan membackup kegiatan pembelajaran kurikulum, akan dibantu oleh tim gugus COVID. Yang berikutnya adalah pelatihan kompetensi guru dan dalam pembelajaran daring. Nah, besok di dalam Warnasari nanti saya akan sampaikan adanya Zoom meeting oleh Yayasan Bobkri khusus untuk SMP, tepatnya tanggal 3 Juli besok, 2 hari lagi. Kita akan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah sebobkri, terlebih SMP, pelaksanaan BDR. Yang berikutnya, keempat adalah melakukan koordinasi dengan komite sekolah. Yang kelima, merevisi peraturan akademik dan tata tertib sekolah yang berkenaan dengan COVID-19. Dan yang terakhir, sosialisasi peraturan akademik dan tata tertib sekolah ini kepada warga sekolah dan masyarakat. Ini tindakan sekolah yang kedua. Dan yang berikutnya tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Melakukan sosialisasi profil sekolah, baik itu lingkungan sekolah guru dan tenaga pendidikan, muatan kurikulumnya, bagaimana intra dan ekstra kurikulernya, tentang peraturan akademik dan tata tertib sekolah. Tentunya kita akan membuat program kerja yang bisa jadi membredeli semua kegiatan tersebut, meringkas bisa, memperluas bisa. Yang berikutnya, sosialisasi belajar dari rumah yang efektif kepada warga sekolah, terutama kepada orang tua dan peserta didik. Yang ketiga adalah pembentukan kelas, wali kelas, dan grup setiap kelas yang dikoordinasi oleh wali kelas untuk melakukan perkenalan. Nah, terlebih dalam hal ini adalah besok PLS kita, yang mari kita coba rencanakan bagaimana bentuk PLS kita tentang pengenalan lingkungan sekolah kita. Yang keempat adalah pengenalan guru, karyawan, kepala sekolah, serta lingkungan sekolah melalui online atau video. Nanti bersama dengan kesiswaan kita akan melakukan kegiatan PLS yang mengundang seluruh siswa baru. Kalau memungkinkan orang tua siswa baru juga kita undang, kalau memungkinkan, kalaupun tidak ya minimal siswa tahu, oh guru IPS-nya, oh guru PKN-nya, oh ruang gurunya, oh ruang kelasnya, bagaimana kepala sekolahnya, kurikulumnya siapa, wali kelasnya. Jadi kita pengenalan tanpa harus bertatap muka. Nah, Ibu Bapak, tentang prinsip pembelajaran BDR, pertama adalah seperti yang disampaikan Mas Menteri, yaitu keselamatan dan kesehatan lahir batin untuk warga sekolah. Itu adalah hal utama. Yang kedua, memberi pengalaman belajar bermakna pada masa darurat ini. Sekali lagi, tanpa tuntutan untuk mencapai seluruh cakupan kurikulum. Maka tadi saya matur bahwa harus dibredeli mana yang penting, mana yang harus bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi membuat ringkasan
materi atau tema, meringkas mana yang perlu, mana yang belum perlu. Yang berikutnya, fokus kecakapan hidup bisa jadi tentang kehidupan dalam masa COVID 2019 ini. Bagaimana anak-anak berjiwa entrepreneur, kecakapan hidupnya, bagaimana mereka tetap bisa semangat, aktif walaupun di masa sulit. Dan tentunya adalah keunggulan lokal, apa yang bisa dikembangkan di masa mereka tidak bisa bertatap muka dengan kita. Yang berikutnya, hasil BDR diberi umpan balik. Nah, ini yang paling penting juga, bahwa saat nanti kita memberikan kesempatan anak-anak untuk berkarya di rumah, mengerjakan apapun di rumah, maka kita harus memberikan respon bagi peserta didik kita tanpa harus mempertimbangkan nilai atau skor. Nah, ini yang sulit lah. Terus nanti bagaimana nilai mereka? Ya tetap harus ada nilai, walaupun mungkin tidak mutlak itu menjadi bahan pertimbangan. Seperti halnya seni budaya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika pun demikian. Usahanya sudah keras, hasilnya kurang maksimal, dinilai tinggi pun nggak masalah, karena tidak selalu berorientasi pada nilai atau skor. Yang berikutnya, harapannya aktivitasnya dan penugasan yang selalu bervariasi dan mengutamakan komunikasi yang positif dengan orang tua. Itu adalah prinsip pembelajaran BDR. Yang berikutnya, metode dan media BDR-nya adalah 1. Pembelajaran jarak jauh dalam media, bisa daring, bisa luring, melalui gadget, laptop maupun aplikasi yang lain. Tentunya sekali lagi kita harus melihat lampiran SE nomor 15 tahun 2020. Jika ibu bapak nanti belum kagungan, saya kemarin sudah kirim ke Bundari, tetapi kalaupun memungkinkan nanti saya akan kirim ke grup untuk surat edaran Persesjen nomor 15 tahun 2020. Itu sudah di-share Pak Kris malah lama ini. Oh ngaten, di grup keseduluran itu Pak Kris malah sudah share lama itu. Buka-buka ada, matur nuwun. Yang berikutnya, yang kedua adalah tentang pembelajaran jarak jauh di luar jaringan media, bisa melalui TV, radio, modul mandiri, atau bahan ajar cetak, alat peraga, dan lain sebagainya di lingkungan mereka masing-masing. Dan yang berikutnya, ibu bapak, panduan kesiapan sekolah pada pra pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang juga berat karena harus melibatkan sarpras ibu bapak. Yang pertama, menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet jelas bersih, wastafel ada, sabun cairan pembersih tangan, hand sanitizer juga ada, desinfektan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau memungkinkan kita menggunakan masker bagi anak saatnya nanti era normal, new normal, maupun mereka harus menggunakan face shield, baik guru maupun peserta didik. 1, 2, 3 sudah. Yang keempat adalah melakukan koordinasi kesepakatan bersama tentunya dengan komite sekolah terkait dengan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Tentunya sekali lagi kita saat mau mengadakan tatap muka koordinasi dulu dengan komite yang tahun lalu sudah dibentuk. Tentunya juga pertimbangan orang tua, berapa persentase mereka yang siap. Seandainya memang dinas menyatakan zona hijau jalan, maka kita tawarkan pada orang tua. Saat lebih dari 50% maka kita jalankan. Mereka yang merasa takut boleh belajar di rumah dengan pembelajaran double. Artinya kita repotnya di sini menyediakan pembelajaran tatap muka dan kita bisa jadi memberikan pembelajaran daring dan luring bagi mereka yang tidak berani datang ke sekolah. Nah, tugas guru ibu bapak mohon bantuan untuk bisa lebih dicermati, membuat pemetaan KD materi indikator yang tadi sudah saya matur. Tentunya jumlah jam pertemuan, waktu pertemuan minimal 14 pertemuan tiap mapel. Nah, dalam kurungnya ini yang kurang enak karena harus dikumpulkan ke Dinas Pendidikan melalui pengawas pembina. Jadi memang harus ada 14 kali pertemuan minimal. Nah, sekali lagi minimal. Dengan seperti tadi pembelajaran yang bervariasi, bisa video, bisa PowerPoint, bisa Zoom, bisa Google Meet atau dengan Google Classroom, silahkan. Yang kedua adalah menyusun prota dan prosem. Beratnya juga karena program tahunan dan program semesternya harus memuat 2, yaitu baik itu BDR maupun tatap muka new normal.
Yang ketiga, menyusun RPP dan kelengkapannya. Kalau memang kesulitan nanti tidak harus semua RPP. Sebagai contoh satu dulu untuk RPP BDR maupun RPP tatap muka. Yang berikutnya, melakukan sosialisasi silabus dan RPP kepada warga sekolah tentunya, dan melakukan sosialisasi teknik presensi dalam bentuk BDR. Nah, nanti kalau kita mau presensi, setiap pagi kita awali BDR yang aktif tung berarti mereka yang siap untuk datang ke sekolah. Bisa jadi itu kita berlakukan. Presensinya tidak hanya anak itu siang hari mengerjakan tugas terus dikumpulkan, tetapi kalaupun memungkinkan, ini sebagai gambaran tetangga saya siswa SMK Negeri Gowongan, setiap jam 8 mereka harus presensi dulu dengan mengunjuk gigikan dalam bentuk presensi melalui Google Classroom. Setelah itu nanti baru pembelajaran. Dan harapannya pun juga tidak boleh melebihi waktu pembelajaran sampai malam. Nanti kan kita coba lihat. Yang berikutnya, tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah menetapkan model pembelajaran dan pengelolaan, bekerja dari rumah, atau menentukan jadwal piket yang mungkin sudah kita berlakukan, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran, yaitu mengordinir guru dan berkreasi dalam mengajar dan daring. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti saya akan minta bantuan Bundari juga selaku urusan kurikulum kali ini untuk meminta bantuan laporannya setiap minggu minimal pada Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah memberikan laporan secara berkala pada dinas melalui pengawas pembina. Jadi nanti ini tugas saya, setelah saya mendapatkan informasi laporan dari panjenengan semuanya akan saya kirim ke Bu Endang selaku pengawas pembina. Nah, laporannya seperti apa? Yang pertama adalah jelas karena prioritasnya adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, maka kondisi kesehatan warga sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran jarak jauh yang dipakai. Yang ketiga, jumlah peserta didik yang belum bisa, belum bisa terlayani. Kalau 80% terlayani berarti 20% yang kita laporkan tidak terlayani. Kemudian kendala apa di setiap BDR, dan yang terakhir praktek dan capaian hasil belajar peserta didik. Minimal nanti satu bentuk program tatap muka atau program BDR-nya kita lampirkan dalam bentuk dalam yang kelima ini, pada yang kelima ini, yaitu praktek dan capaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini dari Pak Menteri yang disampaikan melalui Dinas Pendidikan. Sekali lagi, capaian kompetensi tidak harus terpenuhi 100%, sehingga para guru perlu membuat pemetaan dengan menyederhanakan KD seperti tadi sudah saya matur pada Ibu Bapak semuanya. KD disederhanakan. Nah, format pemetaan KD di masa darurat bisa jadi seperti ini. Ini contoh Ibu Bapak. Mulai dari yang pertama, kolom pertama nomor, kemudian KD, materi, indikator, strategi penyampaian, penilaian, dan alokasi waktu. Lah, nanti kalau penilaian tidak menjadi poin utama bagaimana? Ya, tetap harus ada penilaian walaupun itu tidak mutlak. Penilaiannya tidak 100% untuk hasil pekerjaan anak. Nah, ini Bu Bapak yang lebih menyenangkan bagi kita semuanya saat ini rencana nggih, saatnya nanti harus tatap muka. Kita harus bertemu dengan peserta didik, dengan siswa. Yaitu adalah KTSP. Contoh agama itu 3, tapi realnya cuma 2. Contoh PKN 3, realnya cuma 2. Bahasa Indonesia 6, realnya cuma 4. Jadi ini adalah pengaturan pembelajaran semester 1 ini, di mana untuk melengkapi jumlah waktu diberikan melalui penugasan terstruktur. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar di rumah, baik itu cakupannya adalah tentang pembelajaran materi maupun yang kedua tentang kecakapan hidup. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak, dari KTSP awalnya 40 jam tinggal 27 jam. Kita terpotong 13 jam setiap minggunya tentunya. Nah, ini sekali lagi ini masih contoh. Harapannya saat era normal baru besok
kita berlakukan, kita benar-benar bertemu tatap muka, ada jadwal khusus yang diberlakukan. Contohnya seperti ini tidak mutlak. Nanti kita sepakati bersama melalui kurikulum, melalui kesiswaan, melalui humas, maupun melalui Bapak Ibu Guru semuanya. Kita sepakati mau masuk jam berapa, selesai jam berapa. Jadi tidak menimbulkan masalah terhadap orang tua siswa. Yang berikutnya, nah ini yang perlu kita buat Ibu Bapak adalah SK tim pengembang sekolah. Kemudian tim pengembang sekolah sudah saya sketch, sudah ada. Nanti tinggal saya gandakan, saya kirim pada panjenengan semuanya. Yang tentunya tidak sama persis dengan tahun lalu, ada perombakan dan pengembangan. Tentunya di semua urusan akan masuk di situ, tidak hanya kurikulum tok, tapi Sarpras akan mendukung bagaimana pengembang sekolah tersebut di kurikulum. Yang berikutnya bagaimana kesiswaannya, apa ekskul dan intra sekolah yang akan kita lanjutkan dan kita berdayakan di masa COVID ini. Kalaupun ada, kalaupun tidak, juga tidak akan menjadi masalah. Yang berikutnya, kedua adalah tata tertib sekolah. Kita merubah tentunya sesuai dengan apa yang sudah saya matur tadi, harus di bawah pengawasan tim satuan tugas COVID-19. Berikutnya peraturan akademik, dokumen KTSP yang harus tanggal 11 Juli besok, jadwal pelajaran yang dibuat 2 versi, sementara adalah BDR tetap, yang kedua adalah era normal, yang ketiga adalah yang keenam adalah SK pembagian tugas guru. Harapannya nanti saya akan segera membagi panjenengan semuanya, tetapi nun sewu Ibu Bapak, hanya gambaran saja. Panjenengan nggak usah bingung tentang bagaimana pembagian tugas besok. Sementara dengan kelas yang sudah ada, puji Tuhan kita sudah mendapatkan 1 kelas penuh sampai siang hari kemarin. Nanti laporannya oleh tim PPDB. Nah, nanti kita tinggal masuk ke dalam kelas kedua dan puji Tuhan, seandainya diperkenankan, Tuhan memberikan kesempatan kelas yang ketiga. Maka harapannya Bapak Ibu tetap berada pada pembagian tugas di tahun lalu. Acuannya untuk nanti membuat pemetaan KD dan RPP sesuai dengan tahun yang lalu. Kita semoga tidak mengalami perubahan, syukur-syukur kita menyisakan kelas. Yang berikutnya Ibu Bapak, SOP pembelajaran daring. Ini yang harus kita buat, saya dan teman-teman dari tim gugus COVID akan merealisasi SOP. Yang berikutnya peraturan akademiknya, yaitu harus mempertimbangkan belajar dari rumah, blended learning, bisa jadi luring, bisa jadi daring, bisa jadi tatap muka karena blended jadi gabungan. Yang berikutnya tentang ketentuan mengikuti KBM. Tentunya sekali lagi matur lagi tentang KBM tersebut harus menyesuaikan dengan diawasi oleh tim gugus COVID. Nah, penyusunan KTSP nanti akan saya sampaikan secara rinci kepada tim pengembang kurikulum di bawah urusan kurikulum dalam hal ini. KTSP dibuat seperti biasa, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kata pengantar harus menyampaikan kondisi saat ini serta dampaknya. Jadi memang kesulitannya di situ, merombak KTSP yang biasanya seperti itu kata pengantarnya harus dirombak berdasarkan kondisi saat ini. 2. Struktur kurikulum tetap 40 JP, tentunya harus disampaikan juga karena ini tanggap darurat menjadi 27, ya realnya 27, tetapi KTSP-nya 40, ya kita tunjukkan di situ juga. Yang ketiga, strategi pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dilaksanakan melalui 2 alternatif, 1 BDR dan 1 secara normal. Tentunya kalau nanti masuk zona hijau. Yang berikutnya, yang keempat, komponen yang ditulis perlu memperhatikan checklist yang disampaikan pada lembar verifikasi. Untuk lembar verifikasi sudah saya kirim ke Bundari selaku sementara urusan kurikulum ini. Yang berikutnya, kelima adalah tanggal verifikasi tadi sudah, yaitu 11 Juli. Nah, Ibu Bapak, ini rencana, sekali lagi ini rencana. Saatnya nanti masuk new normal, maka bisa jadi masuk 100%
atau opsi kedua masuk 50-50, atau kalau belum zona hijau ya 0%. Maka dalam alternatif 50-50 ini Dinas Pendidikan sudah memberlakukan ganjil genap. Ganjil 1 sampai 20, genap 21 sampai 36 ini untuk negeri, karena negeri ada 36 siswa. Maka kita pun nanti boleh mensikapi sesuai dengan kondisi kita. Bisa jadi minggu pertama di sekolah, minggu kedua di rumah, minggu ketiga di sekolah lagi untuk yang ganjil. Yang genap sebaliknya, minggu pertama di rumah, kemudian minggu kedua di sekolah, minggu ketiga di rumah kembali. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Jadi seolah-olah guru diribetkan dengan pembelajaran dua blended, yaitu pertama harus daring dan luring, yang kedua tatap muka. Tapi mari kita nikmati semua ini, kita syukuri semuanya ini. Sekali lagi, Bu, belajar dari COVID. Yang berikutnya ketugasan kepala sekolah ini akan cukup nanti saya kembali baca bahwa saya harus bisa mengkoordinasi segala ketersediaan sanitasi, sarpras, dan kemudian pembelajaran, kemudian kesiapan di BDR dan new normal nanti. Nah, ketugasan kepala sekolah yang kedua ini cukup nanti saya. Yang berikutnya ini juga sama. Selesai, Ibu Bapak. Nah, untuk bos kebetulan adanya bosda bu kami. Untuk bos nanti saya tak matur kepada tata usaha bahwa bos di masa darurat COVID-19 ini dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Jadi sebelum menuju masa new normal, kita boleh diberikan kesempatan untuk membuat sanitasi, air kebersihan, cuci tangan, kemudian face shield boleh. Tetapi tentunya prioritaskan mana yang penting. Kalau kemarin saya mendapat informasi kalau bisa untuk penggajian guru karyawan yang sudah dapodik, monggo dimaksimalkan itu juga. Jadi kita sudah menggunakan BOS nasional juga untuk salah satunya juga untuk itu, walaupun tidak untuk kita sebagai yayasan maupun ASN. Kita tidak mendapat bagian itu. Oke, mungkin itu Ibu Bapak yang boleh saya matur. Untuk BOS PAUD tidak. Demikian yang boleh saya paparkan kepada Ibu Bapak. Pertama, monggo pemaparan kedua